Assalamualaikum, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, simak videonya. Jangan lupa berdoa dan semoga bermanfaat. Materi hari ini tentang mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Jadi dalam materi ini nanti kalian diharapkan mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi, juga menyajikan hasil dari teks eksplanasi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, struktur itu terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari teks eksplanasi itu memuat fakta atau bersifat faktual. Kemudian yang ketiga itu memuat informasi bersifat keilmuan. Jadi ada informasi bersifat keilmuan di dalamnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, kita masuk ke bagian pokok dari teks eksplanasi. Nah, ini salah satu cirinya tadi yang saya bilang, itu terdapat pernyataan umum, terdapat deretan penjelas, dan juga interpretasi. Jadi pernyataan umum itu berisi gambaran awal tentang tema atau topik yang disampaikan, atau juga berisi deskripsi atau latar belakang dari topik atau tema yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, ada deretan penjelas. Jadi deretan penjelas ini berisi keterangan atau penjelasan yang disampaikan, biasanya berisi contoh-contoh, klasifikasi, maupun kalimat-kalimat pendukung atau penjelas yang memuat topik utama. Kemudian yang ketiga itu ada interpretasi, biasanya berisi simpulan dari penulis atau pandangan dari penulis tentang topik yang disampaikan atau yang dibahas tersebut. Nah, ini bagian-bagian dari teks eksplanasi. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh pernyataan umum teks eksplanasi tentang gempa bumi. Jadi biasanya teks eksplanasi itu menjelaskan tentang suatu peristiwa. Nah, jadi biasanya sih peristiwa bencana alam atau fenomena sosial, biasanya seperti itu untuk teks eksplanasi. Oke, kita baca paragrafnya. Gempa bumi merupakan gerakan atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif, dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Nah, ini adalah contoh pernyataan umum, jadi isinya menjelaskan tentang topik yang dibahas, yaitu tentang gempa bumi. Jadi apa itu gempa bumi dan latar belakang terjadinya dan bagaimana terjadinya itu disampaikan dalam pernyataan umum. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini contoh deretan penjelas dari teks eksplanasi. Kalau bagian pernyataan umum tadi sudah menyampaikan apa itu gempa bumi. Nah, di deretan penjelas di sini dijelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Bisa kita baca di paragraf pertama, gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian pada paragraf 2 bisa kita baca di sini disebutkan
golongan atau klasifikasi dari gempa bumi, yaitu ada gempa vulkanik dan juga gempa tektonik. Kemudian kita lihat lagi pada paragraf yang ketiga. Di sini dijelaskan gempa tektonik itu terjadi karena apa. Nah, di sini gempa tektonik itu terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Nah, ini dijelaskan tentang klasifikasi gempa bumi, kemudian penyebab terjadinya gempa bumi. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga atau bagian interpretasi. Nah, di sini disimpulkan, jadi gempa bumi itu dapat terjadi kapan saja, tidak mengenal musim. Kemudian meskipun konsentrasi gempa bumi cenderung terjadi di tempat tertentu, seperti pada perbatasan plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung Merapi. Nah, jadi di sini disimpulkan waktu terjadinya gempa bumi. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Jadi menyajikan hasil teks eksplanasi. Dalam menanggapi teks eksplanasi ada dua cara penyajian. Yang pertama, kritik atau penolakan, dan yang kedua berisi dukungan atau pujian. Jadi dalam menanggapinya bisa kita berikan kritik atau penolakan, bisa juga kita berikan dukungan atau pujian. Nah, jadi tadi kan saya simpulkan lagi, ada 3 bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian ada interpretasi. Nah, untuk menanggapi teks eksplanasi tadi tentang topik fenomena alam maupun sosial, bisa kalian berikan kritik atau penolakan, bisa kalian beri dukungan atau pujian. Nah, ini adalah contoh kritik dan juga contoh dukungan dari teks yang kita bahas tadi, yaitu tentang gempa bumi. Kemudian kritiknya yang satunya ini tentang banjir. Oke, kita baca dulu untuk yang bentuk kalimat pemberian kritik. Nah, di sini, nah itulah gara-gara kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh kalimat memberikan kritik tentang sebuah fenomena alam, yaitu banjir. Oke, yang kedua, ini contoh kalimat dukungan. Bisa kita baca, untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu terjadi pada malam hari, tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Nah, ini salah satu contoh kalimat positif tentang suatu peristiwa yang terjadi, yaitu fenomena alam tentang gempa bumi tadi. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.